Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di khutbah yang pertama ini kami tidak lupa berwasiat kepada seluruh kaum muslimin. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan perintah-perintahnya, kita jauhi larangan-larangannya. Sungguh ketakwaan itu adalah sebaik-baik perbekalan yang hari ini kita kumpulkan untuk kelak kita bawa saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu generasi para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, adalah generasi yang begitu luar biasa. Mereka adalah generasi-generasi pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersamai perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dikarenakan komitmen mereka yang sungguh-sungguh, komitmen mereka yang serius di dalam berpegang teguh dengan agama, di dalam menjalankan Al-Quran, di dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mendapatkan berbagai macam pencapaian yang begitu luar biasa. Kemenangan, keberhasilan di dalam menyebarkan Islam, sampai-sampai ma'asyiral muslimin, tidaklah 50 tahun setelah diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali agama Islam telah tersebar luas ke seluruh pelosok dunia. Bahkan saat itu Islam berhadapan dengan imperium-imperium besar seperti Romawi dan Persia, dan di zaman itu umat Islam bisa mengungguli imperium-imperium besar tersebut. Dan tentunya kita semua menjadi saksi ma'asyiral muslimin, bagaimana Islam sampai ke negeri kita. Tidak ada satu tempat pun yang paling pelosok di negeri kita ini kecuali 5 waktu azan dikumandangkan, kecuali ada orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya rahasia kejayaan mereka sekali lagi adalah karena komitmen beragama mereka. Karena mereka berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan mereka kemenangan.
Allah berikan mereka kejayaan, Allah turunkan untuk mereka pertolongan, sehingga mereka berhasil mengemban risalah Islam sampai tersebar ke seluruh pelosok dunia. Tetapi ma'asyiral muslimin, kalau kita melihat realita umat Islam hari ini, contoh yang paling nyata yang sudah kita ketahui bersama, apa yang terjadi di jalur Gaza. Sudah hampir 2 tahun ma'asyiral muslimin, pembantaian yang dilakukan secara terang-terangan, dilakukan siang dan malam, dilakukan di hadapan bermiliar-miliar manusia, dilakukan di hadapan tidak kurang dari 2 miliar umat Islam. Sampai hari ini seolah-olah kita kehilangan kekuatan, kehilangan kemampuan untuk sekedar menghentikan pembantaian yang hari-hari ini kita saksikan di televisi, di media massa dan lain sebagainya. Tentunya kondisi seperti ini menimbulkan pertanyaan besar di dalam hati kita. Apa sebenarnya yang terjadi dengan umat ini sehingga terjadilah realita yang sangat menyedihkan? Tentunya kondisi ini ma'asyiral muslimin haruslah menjadi bahan introspeksi diri kita, harus menjadi bahan muhasabah kita, agar ke depannya kita semua bisa memberikan pertolongan, dan ke depannya kita bisa memastikan agar umat ini kembali kepada sifat aslinya, liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun, bahwa Allah utus Nabi Muhammad dengan membawa petunjuk untuk ditinggikan di atas semua agama, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Kalau kita melihat hadis Nabi ma'asyiral muslimin, Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Abshiru wa'malu ma yasurrukum." Bergembiralah kalian, berangan-anganlah kalian dengan sesuatu yang kalian sukai. Fa wallahi mal faqru akhsha alaikum. Demi Allah, kata Nabi, beliau bersumpah, demi Allah, mal faqru akhsha alaikum, bukanlah kefakiran, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian. Jadi Nabi tidak khawatir kalau seandainya umatnya fakir dan miskin. Ma akhsha alaikumul faqra, bukan kefakiran, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian. Walakinni akhsha an tubsatad dunya alaikum, akan tetapi yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah ketika harta benda dunia ini dibentangkan di hadapan kalian, kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dunia ini pernah dimudahkan untuk orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, lalu kalian berlomba-lomba untuk mengumpulkan dunia tersebut, sebagaimana umat-umat kalian berlomba-lomba, sebagaimana umat sebelum kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Fatuhlikukum kama ahlakathum, sehingga pada akhirnya dunia itu benar-benar membinasakan kalian sebagaimana dahulu dia pernah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Artinya telah banyak cerita-cerita dari umat-umat sebelum kita yang Allah bukakan untuk mereka kemudahan untuk mendapatkan berbagai macam kenikmatan dunia, sehingga mereka lupa dari mana mereka berasal,
Untuk apa mereka diciptakan dan akan kemana mereka kembali setelah mereka meninggalkan kehidupan dunia. Innal insana layatgha ar-ra'ahu istagna. Innal insana layatgha, kata Allah. Sungguh seringkali manusia itu melampaui batas. Kapan mereka melampaui batas? Ar-ra'ahu istagna, ketika mereka merasa telah memiliki segala sesuatu. Lupalah mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sungguh kenikmatan dunia itu benar-benar telah melalaikan kalian. Innal insana lirabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan dia menyadari bahwa dia ingkar kepada Tuhannya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sungguh mereka itu sangat benar-benar mencintai kehidupan dunia. Di dalam riwayat yang lain, ma'asyiral muslimin, Imam Abu Daud, Ahmad, dan yang lainnya meriwayatkan sebuah hadis dari seorang sahabat yang mulia, Thauban radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushiku an tatada'a 'alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha." Nyaris saja umat-umat selain Islam bersekongkol untuk memerangi kalian, layaknya memperebutkan makanan yang ada di atas meja makan. Para sahabat, Abu Bakar radhiyallahu taala an, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Abdurrahman bin Auf, Khalid ibn al-Walid, Amr bin As, dan para sahabat yang lain, yang mereka adalah orang-orang yang hebat. Ketika mendengar hadis ini mereka berkata, "Au min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah?" Apakah karena jumlah kami tinggal sedikit ya Rasulullah, sehingga nanti kami ini seperti makanan yang diperebutkan wahai Rasulullah? Maka saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bal antum katsir." Bahkan pada hari itu jumlah kalian banyak. "Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail." Tapi jumlah kalian yang banyak itu adalah bagaikan buih banjir. "Wala yanzi'annallahu min qulubi a'daikul mahabbata minkum." Sungguh benar-benar pada saat itu akan Allah cabut dari hati musuh-musuh kalian rasa segan dan rasa hormat atas kalian. Dan sungguh pada hari itu kalian akan terkena penyakit wahan. Para sahabat bertanya, "Wamal wahnu ya Rasulullah?" Apakah yang kau maksud dengan wahan itu ya Rasulullah? Maka beliau alaihi salatu wassalam bersabda, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Penyakit wahan yang karenanya kalian terpuruk, penyakit wahan yang karenanya kalian lemah, penyakit wahan yang karenanya kalian berpecah belah adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu cinta dunia dan takut akan kematian. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad. Dan hal ini ma'asyiral muslimin sebenarnya sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Surat Al-Mujadilah ayat 20 Allah berfirman, "Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulah ulaika fil adzallin." Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, artinya mereka lupa tujuan mereka diciptakan. Karena kesibukan mereka, mereka tinggalkan perintah-perintah Allah.
Karena ketamakan mereka kepada dunia, mereka langgar batasan-batasan Allah. Innalladzina yuhaddunallaha wa rasulah, sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, ulaika fil adzallin, merekalah orang-orang yang akan jatuh ke dalam kehinaan. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, ayat-ayat dan hadis-hadis yang kita bacakan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bisa menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni kita semua dan memberikan kita semua petunjuk ke jalan yang lurus. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini kembali kami mengajak seluruh kaum muslimin, para hadirin jamaah salat Jumat, di bulan yang baik ini, bulan Dzulqa'dah, bulan haram, pintu gerbang kita menuju satu bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama adalah salat 5 waktu berjamaah. Saya senantiasa mengingatkan diri saya dan seluruh jamaah, marilah kita berusaha menjaga solat 5 waktu berjamaah. Karena amalan solat ini ma'asyiral muslimin, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, kalau dia baik maka yang lain akan baik. Tetapi apabila solat kita kurang baik, kita lalai di dalam melaksanakannya, kita menunda-nunda waktunya, maka akan berdampak buruk kepada amalan-amalan yang lain. Maka di khutbah yang kedua ini saya mengajak, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan melaksanakan salat 5 waktu berjamaah, terutamanya salat Isya, terutamanya salat subuh, terutamanya salat asar. Kita kerjakan 3 salat ini secara berjamaah. Kita usahakan tidak kita tinggalkan, karena 3 salat ini jika dikerjakan dengan berjamaah memiliki keutamaan yang sangat besar dibandingkan salat-salat yang lain. Terakhir ma'asyiral muslimin, Imam Malik rahimahullah, beliau pernah berkata, lan yasluh akhiru hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Umat yang akhir ini, kita umat yang datang belakangan, umat yang akhir ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan apa yang telah menjadikan baik umat yang pertama. Artinya kita tidak akan bisa bangkit dari keterpurukan kita kecuali apabila kita melakukan hal yang sama yang pernah dilakukan dahulu oleh umat sebelum kita, yaitu Rasulullah dan para sahabat, dan sebenarnya sederhana dan kalimatnya singkat, yaitu bagaimana kita sungguh-sungguh menjadi muslim dalam arti yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, menjadi muslim yang sebenar-benarnya, muslim dalam segala hal, bukan hanya dalam ibadah,
tetapi dalam perilaku, dalam kebiasaan, dan dalam segala hal kita berusaha menjadikan Islam sebagai panduan hidup kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua, menunjukkan kepada kita yang baik itu baik, dan Allah berikan kita kekuatan untuk mengikutinya, dan Allah tunjukkan kepada kita yang buruk itu buruk, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan menjauhinya. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر الإخواننا في غزة. اللهم انصر الإخواننا في غزة. اللهم اشف مرضاهم وتقبل شهداءهم واجمع كلمتهم على الحق يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ولا ترفع لهم الراية ولا تبلغ لهم الغاية. اللهم أرنا أجائب قدرتك تعز به أهل طاعتك وتذل به أهل معصيتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.